nama saya Febriani. Langsung saja konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi dan misi pendidikan agar tercapai suatu tujuan pendidikan itu melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan, serta sebagai seperangkat aturan untuk membangun suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan. Nah, inovasi pendidikan Islam merupakan dasar penting dalam mengupayakan pendidikan yang bermutu dan menjadi sebuah dasar bagi keberlangsungan pendidikan, sehingga ketika pendidikan tersebut pada titik urgen, maka inovasi pembelajaran ini perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, inovasi pendidikan Islam ini pada dasarnya bersifat terbuka, demokrasi dan universal. Tetapi keterbukaan pendidikan Islam ini bukan berarti tidak disertai dengan fleksibilitas untuk mengadopsi atau menyerap unsur-unsur yang positif dari luar. Sesuai perkembangan dan kepentingan masyarakatnya. Keterbukaan seperti inilah yang memungkinkan pembaharuan atau inovasi pendidikan Islam ini berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Tiawati. Ada pengertian kebijakan pendidikan. Jadi, kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah atau tahapan dalam penyelenggaraan suatu pendidikan melalui penjabaran visi dan misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Komponen kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada rencana, yang ketiga ada program, yang keempat ada keputusan, yang kelima ada dampak. Menurut Prasojoyo, implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Inovasi pendidikan Islam adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa penemuan baru maupun baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan inovasi adalah efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya. Sasaran inovasi pendidikan, guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas, dan program atau tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sridatul Maulina ini dengan membahas tentang konsep dasar dan inovasi pendidikan dalam Islam. Jadi konsep dasar ini lebih dominan pada suatu ide pendidikan yang bersifat konstruktif, yang sehingga dapat memunculkan ide ke dalam bentuk material yang dituangkan kepada para pendidik. Jadi konsep dasar dan inovasi pendidikan agama Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu banyaknya para pendidik yang masih menggunakan metode yang bersifat tradisional. Jadi metode dalam pembelajaran ini yang digunakan masih bersifat tradisional, masih memakai kurikulum yang lama atau yang berbeda. Yang kedua yaitu pendidik atau peserta didik yang beragama Islam pada masa pandemi ini menggunakan sistem pembelajaran digital yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dan inovasi pendidikan Islam ini memerlukan sebuah konsep, tujuan dan prinsip yang jelas, sehingga akan berimplikasi yang baik dan benar terhadap pembelajaran
pendidikan Islam. Dalam konsep ini, terbentuknya inovasi pendidikan terdorong dari sebuah kondisi yang mengharuskan inovasi harus muncul atau timbul yang akan memunculkan sebuah pendidikan pembelajaran yang bernuansa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan nilai inovasi pendidikan Islam. Inovasi pendidikan dalam Islam. Jadi inovasi ini merupakan suatu proses atau hasil dari pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman untuk menciptakan suatu hal yang bernilai atau berarti. Lalu atau sedangkan inovasi pendidikan dalam Islam. Inovasi pendidikan dalam Islam sendiri merupakan pembaruan suatu gerakan dari pembaruan atau perubahan dari untuk mencapai tujuan yang lebih baik, seperti menciptakan pendidikan modern yang selaras dengan pendidikan atau ajaran-ajaran agama Islam. Jadi tujuannya di sini ialah tujuannya di sini bukan hanya meningkatkan, tapi juga memperbaiki, menyempurnakan lagi pendidikan untuk sistem ajaran-ajaran Islam menjadi lebih baik lagi. Inovasi-inovasi terdapat dari dua, yaitu secara individu maupun lembaga. Jadi secara individu sendiri itu dari diri sendiri untuk mengelolanya bagaimana ajaran Islam itu tercapai, sedangkan lembaga biasanya dilakukan oleh madrasah atau pondok pesantren untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ardiansyah, NIM saya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait tugas resum materi, yaitu konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar. Jadi konsep dasar pendidikan menjadi sebuah dasar yang penting, yaitu guna mengupayakan kualitas pendidikan yang baik dan terjamin bagi setiap orang yang tengah menjalankan dan melaksanakan pendidikan dengan bersungguh-sungguh. Jadi inovasi ini bertujuan untuk membentuk ide pendidikan yang bersifat konstruktif, sehingga nanti dapatnya memunculkan ide tersebut ke dalam bentuk material, sehingga dapat dituangkan kepada para pendidik dengan mengharapkan agar permasalahan yang ada pada pendidikan itu dapat terselesaikan. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa inovasi seharusnya diharapkan mampu untuk menjadikan sebuah proses upaya penyelesaian permasalahan pendidikan yang tidak sampai kepada objek pendidikan. Nah, sehingga diharapkan nanti inovasi yang dibuat ini haruslah inovasi yang bertahan dan kemudian juga dapat dikembangkan pada kemudian hari. Lalu yang kedua adalah inovasi pendidikan Islam. Jadi inovasi pendidikan agama Islam yang begitu banyak berkembang membuat para pendidik sedikit kebingungan untuk menentukan role model apa yang sesuai dengan apa yang akan mereka sampaikan. Nah, oleh karenanya masih banyak sekolah itu dengan kurikulum yang ada menggunakan metode pemaksaan layaknya pemimpin dengan bawahan. Nah, proses yang terus berjalan ini memberikan sebuah perubahan alur pendidikan Islam yang terjadi saat ini. Dengan berubahnya pembelajaran yang berasal dari hafalan terus ditingkatkan menuju pemahaman tujuan, kemudian mencoba lagi cara berpikir yang semulanya kaku menjadi pemikiran yang bersifat modern dan atau bersifat empiris. Nah, dampak yang dapat disebabkan dari sebuah inovasi pendidikan salah satunya adalah munculnya model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang dimaksud ialah pemikiran-pemikiran yang disusun secara struktur yang berasal dari peristiwa-peristiwa nyata lalu ditulis dan dijadikan teori. Lalu pada intinya adalah inovasi pendidikan itu memerlukan yang namanya sebuah konsep, tujuan dan prinsip yang jelas, sehingga
akan berimplikasi baik terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dalam konsep bahwa terbentuknya inovasi pendidikan terdorong dari sebuah kondisi yang mengharuskan inovasi itu muncul, namun tetap menjaga dan menguatkan tujuan dan prinsip pendidikan. Nah, jika hal ini terlaksana dengan baik dan benar, maka bentuk implikasi dari inovasi pendidikan terhadap pendidikan agama Islam melalui model pembelajaran konseptual dengan metode pembiasaan akan mampu melaksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mencapai akhlak muda. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.